Halo, kembali ke channel Petunjuk Saham. Jadi kita bakalan bahas, biasanya di channel ini bakalan bahas hal yang berhubungan dengan saham. Kali ini kita bakalan bahas tentang hal-hal yang berbau dolar, teman-teman. Oke, kalian tahu kan, dolar itu terdapat beberapa isu, teman-teman. Contohnya aja ketika si Rusia sama Cina itu mau membuat namanya uang baru. Dan ini mereka pikir dengan uang baru ini bisa mengurangi penggunaan dolar, teman-teman. Oke. Dan juga belakangan ini kita lihat beberapa hari yang lalu dolar itu mulai menguat, teman-teman. Walaupun yang kita duga seharusnya dolar itu terus mengalami pelemahan, ataupun seharusnya harga dolar terhadap nilai tukar Indonesia itu menurun. Tapi yang terjadi adalah mereka naik, teman-teman. Oke, jadi ada hal-hal yang harus saya bilang kepada kalian. Apakah dolar itu benar-benar bakalan tidak lagi menjadi dominan, tidak lagi jadi nilai tukar yang bisa, yang kita bilang itu nggak terpakai lagi, ataupun bisa dibilang dia itu bakalan mustahil ke angka 15.000. Simpelnya kayak gitu ya, teman-teman ya. Dari pandangan saya pribadi, teman-teman, saya melihat bahwa dolar itu pasti akan selalu digunain, mau itu di masa depan maupun di sampai sekarang dan ataupun di kapanpun. Dari yang saya lihat, di tahun depan ataupun di periode yang akan datang, dolar itu pasti tembus di harga 15.000. Itu hal yang pasti. Kenapa saya berani menyimpulkan hal seperti ini? Karena dolar itu akan selalu digunakan, akan selalu dipakai. Kalau kita lihat ya, dari rencana si Rusia sama China sama negara lain yang ingin buat mata uang baru itu bakalan sistemnya itu seperti kripto, teman-teman. Kalian tahu kan cryptocurrency kan mata uang digital tuh, cuma yang ini adalah mata uang yang offline, teman-teman, ya bukan digital. Tapi tahu aja sistemnya bakalan kayak digital. Kenapa kita bilang bahwa uang dolar ini bakal selalu dipakai? Karena di Inggris itu pakai, di Amerika pasti pakai kan, teman-teman. Dan juga pengusaha-pengusaha kaya dari rata-rata itu berasal dari Amerika. Kalau kita ingin beli produk dari Amerika, dari pengusaha tersebut, kita harus menggunakan dolar, teman-teman. Jadi bisa dikatakan dolar itu bakalan selalu ada dan selalu menguat. Entah mau rencana China itu gimana pun, tetap aja dolar itu bakalan tetap dipakai. Dan itu kekurangannya ketika kita lihat mereka rencananya mau nurunin dolar, itu nggak bakalan sampai benar-benar berdampak gitu ya, teman-teman. Karena dolar bakalan kita pakai, apalagi di Indonesia. Oke. Orang Indonesia kalau dia mengirim ekspor, tidak apalagi mereka berhubungan rata-rata perusahaan yang di Indonesia itu rata-rata penghasilan itu dari Amerika. Kita contohin aja ya, perusahaan garment atau Pan Brother. Oke, bukan spoiler ya, teman-teman ya. Itu pendapatan terbesar mereka itu dari Amerika. Jadi mau nggak mau ketika mereka transaksi di sana pakai dolar. Ketika mereka pakai dolar, ya otomatis ya kita masih bergantungan sama dolar. Negara kita masih bergantungan sama dolar. Walaupun negara kita memang ada dari Cina juga, kita juga ada di negara lain. Belum lagi hal-hal yang harus kalian ketahui adalah banyak orang Indonesia itu suka agung-agungin Alphard. Tahu kan yang Universitas Alphard? Kalau aku nggak salah nyebut ya namanya ya. Mereka bakalan berencana untuk kuliah di sana. Artinya ketika kalian kuliah di sana, pakai uang apa lagi? Dolar lagi kan? Apalagi biayanya itu sangat mahal gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa dolar ini bakalan selalu terpakai. Karena itu cadangan devisa yang benar-benar aman gitu, teman-teman. Dan sangat sulit untuk digantikan. Makanya beberapa pengusaha mereka tetap aja menyimpan dolar, tetap aja santai gitu. Karena dolar mau gimana pun isu-isunya, itu hanya isu yang jangkanya itu pendek, guys. Bukan jangka panjang. Jadi isu itu rata-rata itu jangkanya pendek. Jadi dolar tetap kita gunakan, teman-teman. Tetap aja para pengusaha itu bakalan pakai.
Teman-teman, apakah teman-teman bakalan pakai dolar? Karena kita tinggal di Indonesia, kita pasti mayoritas pakai uang Indonesia ya. Benar ya? Benar dong. Aku juga pakai uang Indonesia kok ketika aku mau beli beberapa makanan yang kebutuhan. Aku pasti pakai uang rupiah gitu. Tapi karena hal topik ini adalah tentang dolar, oke, kita bakalan discuss tentang pengusaha, karena para pengusaha lah yang menggunakan dolar, bukan kita. Oke. Cuma kadang kalau kita Indonesia ya, kita pengen jadi miliarder nih. Coba andai aku punya 1 miliar dolar kan. Andai coba seandainya aku pergi ke era Soekarno. Dulu harganya 1 dolar itu 1 rupiah gitu kan. Mungkin sekarang kalau aku punya uang 1 juta rupiah, aku punya 1 juta dolar. Tapi itu kan dulu teman-teman. Kalau sekarang kayak hal-hal mimpi aja gitu. Sekarang aja nilai tukarnya ada 14.000 lebih gitu. Dan untuk di tahun depan aku yakin bakalan 15.000. Kalau nggak sampai 15.000 kalian komen di bawah ya teman-teman. Karena itu prediksi saya gitu. Kenapa saya berani prediksi kayak ginian? Karena memang dolar itu bakalan terpakai. Cuma dolar ini bakalan tersentak sedikit nanti ketika nilai mata uang baru yang bakalan kombinasi dari Rusia, Cina sama beberapa negara itu bakalan tersentak sedikit. Kenapa saya bilang tersentak sedikit? Karena bagaimanapun juga uang itu yang mata uang baru itu bakalan dipakai beberapa negara gitu. Jadi dia bakal kayak kripto. Kripto pertama kali kita lihat di Bitcoin itu populernya itu langsung trennya naik kan. Ya, nanti sampai puncaknya dia baru mulai turun. Karena dia mata uang baru, jadi dia bakalan naik tuh ke puncak. Baru dia mulai turun perlahan. Karena yang bakalan gunain mata uang itu hanya negara-negara tertentu guys. Amerika nggak bakal pakai uang itu. Mereka nggak sebodoh itu. Mereka bakal tetap pakai dolar. Kalian mau ke negara kami pakai dolar. Sama kayak Indonesia kan. Mereka yang dari Amerika kalau mau transaksi ke Indonesia pakai apa? Uang Indonesia dong. Ada nggak yang mau terima dolar? Ada. Tetap aja para pengusaha kan yang terima dolar. Coba emak-emak yang tengah jualan kayak apa yang toko kelontongan tuh, dia keluarin uang dolar. Mbak, aku beli ya, harganya berapa? 2.000. Dia keluarin dolar, 2.000 dolar. Ya rugi lah dia kan. Mama juga pada bingung. Hah, 2.000 dolar? Wow, gimana cara tukarnya? Gimana ininya? Kalian tahu kan di Indonesia itu para heboh, makanya juga pasti pakai uang negara mereka. Sama seperti di Amerika, kita nggak mungkin transaksi pakai uang rupiah kan. Kita pergi sana bawa rupiah, aku bawa 10.000 ya, harganya 10.000 dolar, kalian beli pakai 10.000 rupiah, terima nggak orang di sana? Enggak kan, dan mereka yang akan rugi. Makanya mereka juga rata-rata juga mungkin nggak tahu tentang kurs. Sama seperti Indonesia, kalau kita lihat di toko kelontongan, kalian tanya mereka tentang kurs kayak nilai tukar berapa uang negara, pasti mereka banyak nggak ngerti guys. Makanya pakainya itu nilai negara mereka sendiri. Makanya kebanyakan orang yang tahu tentang nilai kurs itu rata-rata orang-orang yang mengetahui ekonomi atau perbankan, karena mereka wajib tahu bagaimanapun itu uang yang pasti mereka pakai. Jadi secara sistemnya kalau kita lihat di yang akan datang, dolar tetap akan terpakai. Cina kalau mau kerjasama dengan Amerika pasti pakai dolar, walaupun dia punya uang atau uang baru gitu, menjaga ketergantungan mereka, tapi tetap aja mereka pakai. Maka dari itu dolar tetap akan ada teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir, begitu juga saya gitu. Makanya saya juga masih invest kok di perusahaan yang dia masih nge-hold dolar. Karena dolar itu masa depannya itu masih cerah gitu, teman-teman. So thank you. Sampai sini saja ya teman-teman ya, karena memang videonya saya sengajain nggak terlalu panjang gitu. Ya kita bakal ketemu besok. Saya mau bikin konten tentang kita nggak tahu lah kita bakal bahas apa gitu. Pokoknya hari ini kita tentang dolar. Oke? Bye. Salam petunjuk saham.